Kenapa ya? Entah di mana aja video saya, di situ pasti ada perasaan yang membuat kita ngerasa, kok ini lagi-lagi pas banget sama kisah saya. Termasuk yang satu ini. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Emang benar, satu-satunya cara untuk membuat kita tersadar, itu salah satunya ya adalah belajar dari kisah orang lain. Seperti yang akan kamu lihat di video ini atau kamu dengar di video ini yang saya ambil dari apapun yang saya baca. Nah, untuk kali ini ada sebuah hal yang saya baca, saya tidak usah menyebutkan dari mana saya baca, tapi jujur, saya baca dari kisah online, yang kisah nyata nih, di portal online dan saya tergelitik bahkan sangat ingin membahas ini. Kenapa? Karena saya yakin kamu pun pernah atau sedang mengalaminya, bahkan dalam hidup kamu. Simple, sederhana. Saya mau tanya langsung ya, kamu pernah nggak susah membedakan antara suara hati kamu sama bukan suara hati kamu? Saya ulangi pertanyaan saya. Lihat diri kamu baik-baik. Pernah atau tidak, kamu susah untuk membedakan mana sih suara hati kamu dan mana yang bukan? Karena apa? Aneh gitu ya. Kita udah capek-capek berdoa, udah capek-capek meminta, katanya harus disuruh dengerin hati ini. Tapi entah kenapa Mbak, ketika saya mendengarkan hati saya, tapi kok ya mohon maaf, kisah hidup saya jadi buruk terus. Pernah atau relate kamu dengan masalah itu? Kalau memang ini kamu banget, yuk kita bahas. Jadi kurang lebih ceritanya intinya aja. Dia adalah seorang yang dikit lagi mau menikah, teman-teman. Bayangin, dia sudah mau menikah, sedikit lagi akan diselenggarakan pesta gitu ya. Cuman entah kenapa, di tengah-tengah waktu dia menunggu pesta pernikahannya, dia sendiri yang sedikit lagi akan terjadi, dia didatengin sama seseorang. Dan seseorang itu berasal dari masa lalunya yang indah, teman-teman. Nah, disitulah dia bingung. Bagaimana nih? Aku kok tiba-tiba didatengin kembali oleh seseorang yang udah lama hilang. Sementara sedikit lagi aku akan menikahi orang lain yang saya pun juga mencintainya. Yang mana di antara orang ini yang harus saya pilih? Mumpung janur kuning belum melengkung. Betul. Nah, dari situlah akhirnya dia bingung. Sampai akhirnya dia memilih katanya berdasarkan suara hati. Dan kamu tahu teman-teman, dia memilih yang mana? Betul. Dia memilih seseorang yang betul-betul yang sedikit lagi akan dinikahi tadi. Bukan yang tiba-tiba datang lagi. Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Kenapa dia memilih itu? Katanya berdasarkan hati dia. Nah, singkat cerita, ternyata beberapa tahun kemudian kata dia hidupnya berubah total. Apa yang terjadi coba? Benar, masalah demi masalah, pukulan demi pukulan dia terima dari pasangannya sendiri, sampai akhirnya dia menyimpulkan bahwa dia mendapatkan seseorang yang salah dalam hidupnya. Nah, padahal dia udah berdoa, padahal katanya dia sudah mendengarkan suara hatinya. Tapi kenapa ya? Kok mendapatkan seseorang atau jawaban yang salah? Nah, ini berlaku bukan untuk kita doang ya. Ini juga berlaku untuk masalah karir, pilihan hidup, atau mungkin masalah rejeki yang diri kamu bingung harus melakukan apa dan memilih menggunakan hati. Sekarang saya akan menjelaskan di mana letak kesalahan dia orang yang ada di cerita tadi dan bagaimana cara mengobatinya. Jadi bagi kamu yang relate, kamu beruntung karena kisah ini akan mengobati kamu. Gini loh jawabannya. Teman-teman, kamu dengerin baik-baik. Di dalam hidup ini, cuman ada dua tabung kehidupan. Saya ulangi, di dalam hidup kamu, di dalam hidup saya, dan di dalam hidup kita semua, cuman ada dua tabung kehidupan. Iya, benar. Cuman ada dua tabung kehidupan, teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama, tabung kehidupan itu bernama hati. Yang kedua, tabung kehidupan itu bernama hawa nafsu. Cuman dua itu aja. Jelas sampai di sini? Nah, uniknya begini teman-teman. Kedua tabung tadi tuh, itu tidak bisa sama-sama penuh. Kalau salah satu penuh, yang satunya pasti kosong. Ingat ya.
tidak bisa sama-sama penuh. Kalau salah satu penuh, yang satunya pasti kosong. Dengerin baik-baik, itu faktanya. Nah, sekarang coba kamu lihat atau pikirkan kisah tadi. Kisah tadi tuh menurut kamu dia menggunakan suara hati atau tidak? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita gini loh. Ini kamu bukan. Diri kamu punya sebuah pilihan lebih dari satu. Anggaplah pilihan jodoh gitu ya. Terus kamu bingung harus memilih yang mana di antara mereka. Terus akhirnya kamu berkata ikuti suara hati. Lalu ternyata setelah mengikuti suara hati, dapatnya salah. Kenapa bisa begitu? Karena di pikiran kamu, cinta itu pakai hati. Betul nggak? Menurut kamu cinta pakai hati nggak? Salah. Ketika kamu lagi cinta-cintanya sama orang, di saat itulah sebenarnya hawa nafsumu yang tinggi. Sebenarnya hawa nafsumu yang tinggi bukan hatimu. Itulah yang membuat kita terkadang bingung memilih pasangan. Karena apa? Di saat kita sedang memilih pasangan, biasanya di saat itu hati kita bukan dipenuhi dengan suara hati, tapi dipenuhi dengan hawa nafsu. Sebab cinta itu sendiri pada dasarnya hawa nafsu. Bukan, bukan hawa nafsu seksual ya, bukan memiliki hawa nafsu untuk berkata bahwa dia hanya milikku, dia hanya untuk gue. Betul nggak? Coba renungi. Nah, di saat hawa nafsumu masih dominan, ingat perkataan saya tadi, otomatis tabung kehidupan yang namanya suara hati atau kepekaan hati akan tumpul, bahkan hilang. Di saat kepekaan hatimu tumpul atau hilang, otomatis kamu memilih sesuatu berdasarkan nafsu, bukan hati. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita memilih sesuatu berdasarkan nafsu, teman-teman, kira-kira akhirnya bakal baik atau buruk? Jawab, bakal buruk. Itulah yang terjadi sama orang tadi. Bahkan itu yang akan terjadi sama kamu, sama diri kita. Lihat diri kita. Berpikir bahwa hati yang nafsu bisa berjalan selaras? Tidak bisa. Kalau kita pengen mendengarkan suara hati, ini kuncinya. Tumpulkan dulu. Tumpulkan dulu hawa nafsumu setumpul-tumpulnya. Kalau hawa nafsumu sudah tumpul setumpul-tumpulnya, di saat itu loh, suara hati kamu baru akan terdengar. Sampai di sini, jelas nggak? Jelas ya? Sudah paham kenapanya ya? Nah, bagus. Sekarang saya akan ngasih tahu kepada kamu solusinya dong. Gimana caranya supaya saya Mbak tabung kehidupan yang dominan itu hati saya, bukan hawa nafsunya Mbak. Karena saya bosen nih mendengarkan hati yang ternyata bukan hati Mbak, tapi justru hawa nafsu. Saya udah bosen. Gimana caranya supaya hati saya dominan Mbak? Jawabannya sederhana. Tahu nggak apa? Senyum. Bener, cuman senyum. Coba, kalau nggak percaya, coba sekarang senyum. Ayo senyum. Kita senyum bareng ya. Saya juga senyum nih. 1, 2, 3. Paksakan bibir kamu untuk tersenyum sekarang. Silahkan. Paksain senyum. Nah, ketika senyum, sadar nggak sih diri kita itu rasanya mendadak jadi enak. Kenapa menjadi enak? Karena di saat kamu tersenyum, hawa nafsu kita tiba-tiba merosot. Kalau nggak percaya, ayo dicoba. Pikirin orang yang pengen banget dia jadi milik kamu. Wah, ketika kita pengen memiliki itu, hawa nafsu tuh cara mengobatinya itu yang pertama. Pertolongan pertamanya kamu senyum. Senyum aja. Udah senyum, itu belum selesai. Kamu katakan dengan perkataan yang kedua. Apa itu, Mbak? Katakan begini. Dia itu apa sih? Dia itu apa? Dia hanya manusia, bukan siapa-siapa. Katakan lagi. Dia itu apa sih? Dia itu apa? Dia hanya manusia. Dia bukan siapa-siapa. Ulangi lagi sampai tersenyum ya. Dia itu apa sih? Dia itu apa? Dia hanya manusia, bukan siapa-siapa. Selesai. Plong nggak dadanya? Rasanya plong nggak? Coba. Lebih plong kan? Nah, di saat plong itu, baru hati kamu lebih peka.
Di saat hati kamu peka, kamu tanya lagi tuh diri kamu sendiri, atau berdoa sama Tuhan, minta petunjuk di saat hati kita plong. Hati kita lebih peka, hawa nafsu sudah tumpul. Di situ loh, jawaban Tuhan lebih kerasa. Di saat kita tidak ada lagi hawa nafsu ada, tapi tumpul gitu ya. Baru kita dengerin tuh hati kita berkata apa. Di saat itulah yang kita katakan jawaban Tuhan. Jelas ya? Jadi kita terlalu banyak teori di kiri kanan nih, yang berkata kalau bingung harus begini, harus begitu. Itu semua benar teorinya. Tapi jangan lupa, mereka lupa satu hal. Apa itu? Mereka tidak ada satupun yang membahas dua tabung kehidupan. Mereka tidak membahas ini. Padahal yang paling penting, barang siapa yang tidak paham akan hal ini, semua akan sia-sia. Betul nggak? Lihat diri kita. Lihat diri kamu deh. Bukankah kita pernah jadi korban? Jadi korban apa? Jadi korban karena nggak tahu bahwa ternyata hati dan nafsu tidak bisa berjalan selaras. Betul apa betul? Nah, Mbak, itu bagus banget nih semua, Mbak. Tapi kalau itu kan masalah orang. Kalau untuk masalah karir atau masalah uang bagaimana? Sama kan tadi saya bilang apa? Kata-katanya dia itu apa? Dia itu kan bisa manusia, bisa karir, bisa berupa uang. Pokoknya dasarnya yang saya lakukan ini adalah apa? Menyadarkan kamu bahwa itu semua itu fana. Janganlah kita tertarik pada sebuah kefanaan. Saya ulangi lagi. Itu semua fana. Kamu tuh terpengaruh jadi nangis, marah-marah karena nggak ada yang nyadarkan seperti ini gitu loh. Jadi kan video ini sebagai sahabat kamu deh. Praktekin hal sederhana ini aja, terutama di saat kamu lagi bernafsu. Di saat kamu lagi bimbang akan 2 pilihan, akan 3 pilihan, atau bahkan 10 pilihan. Coba gunakan cara sederhana ini, diselingi berdoa sama Tuhan. Sesuai dengan keyakinan ya. Lihat deh efeknya. Diri kamu akan menghadapi sebuah hal yang apa ya, plong banget. Jalannya tuh rasanya lebih lapang. Dan kamu akan memahami bahwa, oh iya ternyata hal sederhana seperti ini loh ya Mbak, yang saya tidak ada yang mengajarkan kepada saya di masa lalu. Kamu beruntung ya, simpan ini baik-baik. Kalau kamu suka banget video ini, silahkan klik jempol ke atasnya, silahkan. Terima kasih. Dan bagikan video ini ya. Videonya silahkan kamu share kepada orang-orang agar mereka tahu seberapa berharganya isi atau daging dari video berlian ini. Oke? Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.